Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Nah, di video kali ini saya akan membahas bagaimana syaratnya agar bisa pindah di perusahaan dengan prosedur yang ditentukan. Ya, teman-teman ya, 2 tahun belakangan ini pemerintah Korea telah menutup baik itu penempatan CPMI ataupun visa turis ya teman-teman. Nah, alhamdulillah dan di tahun 2002 sekarang sudah ada penerbangan ya, baik itu di manufaktur ataupun di sektor fishing. Tetapi teman-teman, untuk khususnya di sektor di fishing itu, khususnya di penangkapan, itu banyak sekali yang namanya kejadian-kejadian di lapangan yang tidak terduga, yang tidak diinginkan. Baru 1 bulan ataupun baru datang, baru 2 minggu itu minta pindah teman-teman. Dengan alasan sakit dada, terus juga sakit pinggang, kerjanya berat, terus apa lagi ya, mabok laut dan lain sebagainya. Aduh, ini banyak sekali ya. Kemarin itu di grup, terus juga teman saya banyak yang cerita gitu. Anak-anak yang sekarang baru datang itu dari Indonesia ke Korea ya, yang terutama ini di bagian sektor penangkapan, banyak sekali kasus-kasusnya teman-teman. Jadi mereka itu keluarnya ya kayak gitu. Intinya mah mereka itu pengen pindah dengan alasan yang saya sebutkan tadi. Nah teman-teman, jika teman-teman pengen pindah dengan alasan tersebut, itu tidak menjadi patokan alasan untuk bisa pindah di perusahaan lain teman-teman. Meskipun teman-teman itu katanya sakit dada ya, ataupun sakit pinggang, boleh sih itu menjadi alasan, tetapi harus ke dokter dulu teman-teman, diperiksa dan diminta surat keterangan dokternya. Apakah teman-teman itu bohong ataukah benar bahwa teman-teman itu sakit dada dan lain sebagainya. Dan saya juga sangat heran ya, mereka itu tidak siap di kerja di kapal, tetapi pas waktu ujian di Indonesia itu milihnya kapal. Dan sesampainya di sini sudah ditempatkan di kapal, banyak alasannya teman-teman. Alasannya pengen pindah, pengen ini, dengan alasan tersebut. Aduh, ini makanya teman-teman ya, sebelum teman-teman itu memilih di sektor fishing, terutama di penangkapan, itu harus berpikir 2 kali teman-teman. Karena di sektor ini banyak sekali ya kasus-kasus ataupun eh, ya kayak gitulah. Di sini tuh keras lah intinya teman-teman. Jangan melihat foto profil tetangganya ataupun temannya yang katanya itu kerjanya enak, padahal itu bohong teman-teman. Di sini tuh baik itu di sektor manufaktur, di sektor fishing, tambak ataupun di penangkapan, itu tetap aja di sini itu kerjanya tidak enak teman-teman. Cuma gajiannya aja yang bikin tergoda lah. Kalau kerjanya nggak ada yang enak, baik itu di penangkapan ataupun di tambak. Dan kemarin itu ya di musola itu banyak sekali teman-teman kita yang baru pada kabur, pada nggak mau kerja dan lain sebagainya, karena ya itu bilangnya itu pengen pindah, terus juga kerjanya berat dan lain sebagainya. Dan itu teman-temannya, meskipun teman-teman sharing sama sama seniornya yang di situ ya mereka mah bukannya tidak mau ingin membantu, tetapi dengan alasan seperti itu di teman-teman ke Nodombu juga itu tidak bisa teman-teman, ataupun ke shelter juga orang shelter itu nggak bakal bisa membantu teman-teman, kecuali
teman-teman itu ngomong sendiri sama bosnya, sama bos, saya itu sakit nggak bisa kerja. Nah terus bosnya itu ngasih tanda tangan surat eh, ataupun bisa buat pindah. Nah itu baru bisa. Nah untuk prosedur syarat pindah kerja yang benar itu seperti ini teman-teman. Yang pertama itu SLC beda dengan perusahaan yang teman-teman kerjakan sekarang. Contohnya seperti ini. Misalkan di SLC-nya ya, teman-teman itu dipekerjakan di perusahaan misalkan kapal Donguno. Nah, ternyata pas waktu teman-teman kesini dikerjakan di kapal Deango namanya. Nah, itu teman-teman bisa mengajukan pindah teman-teman. Teman-teman dengan cara melapor ke shelter ataupun ke Dodongbu itu pasti bisa keluar kalau caranya seperti itu. Nah, syarat yang kedua untuk bisa pindah itu jikalau teman-teman gaji selama 3 bulan itu tidak dibayarkan. Nah, baru juga itu bisa pindah. Contohnya seperti ini, misalkan 1 bulan pertama teman-teman gak digaji terus ngomong teman-temannya saja nih mulai gab juseo najunge damdal cara kata saja ya nanti tahun bulan depan 2 bulan yang akan datang itu nggak digaji lagi sampai 3 bulan berturut-turut. Nah baru teman-teman bisa melaporkan ke shelter ataupun ke Nodongbo kayak gitu. Nah syarat ketiga untuk bisa pindah perusahaan itu sakit, dikarenakan sakit. Nah itu nggak apa-apa teman-teman bisa pindah, tapi harus ada prosedurnya. Teman-teman ke itu dulu ya, ke dokter dulu, diperiksa mana bagian yang sakit. Nah terus diperiksa sama dokternya. Kalau misalkan dokternya ya bener kamu itu ada sesuatu hal yang bikin kamu tidak bisa bekerja di perusahaan tersebut, nah baru bisa pindah. Tetapi kalau minta surat dokter ya, nah tapi kalau misalnya dokter kencana aja atau tidak apa-apa ya, teman-teman tetap nggak bisa pindah teman-teman. Seperti itu. Berapa yang keempat ya? Yang keempat, prosedur bisa pindah itu dengan cara misalkan kekerasan ya. Kekerasan juga bisa pindah. Misalkan teman-teman kerja bersama orang Korea ya, misalkan teman-teman itu bekerja dengan orang Korea, entah itu sajangnya ataupun ABK-nya yang menggunakan kekerasan nih teman-teman, baik itu tempeleng, baik itu mukul dan lain sebagainya, itu juga bisa syarat untuk pindah teman-teman. Nah misalkan ditempel yang misalkan di pipi ataupun di mana lah, nah teman-teman itu juga bisa buat syarat pindah teman-teman. Tetapi prosedurnya teman-teman itu hal pertama yang harus dilakukan, lapor dulu ke polisi, ke kantor polisi yang terdekat di situ. Kalau nggak tahu ya biasalah sama senior di mana, kantor polisi di mana gitu. Nah terus teman-teman laporan sama polisi bahwa teman-teman itu ditempeleng ataupun dipukul sama sajang ataupun nama ABK di bagian mana kasih tahu. Nah terus kalau misalkan kata polisinya sakit enggak, nah teman-teman itu bilang itu aduh sangat sakit banget gitu, bilang aja seperti itu. Nah terus setelah itu mungkin dari pihak kepolisiannya ngasih arahan suruh ke rumah sakit ya, ke dokter supaya divisum kayak gitu. Nah setelah divisum baru ada surat dokter kayak gitu teman-teman. Nah terus teman-teman bisa mengajukan pindah ke perusahaan lain melalui shelter ataupun ke Nodongbu seperti itu. Dan itu juga bisa untuk mengajukan pindah teman-teman. Jadi kalau misalkan di luar itu ya, di luar 4 poin tadi, itu teman-teman nggak bisa untuk pindah. Apalagi dengan alasan apa ya namanya, capek,
nggak bisa kerja dan lain sebagainya, itu nggak bisa pindah kecuali bosnya sendiri yang ngasih tanda tangan suruh pindah ke perusahaan lain. Seperti itu teman-teman. Jadi bahwa teman-teman di sini itu ya, dari Indonesia teman-teman itu harus punya sifat tekad dan kuat agar bisa melaksanakan pekerjaan yang berat di sini teman-teman. Kalau misalkan tidak bisa bekerja dengan keadaan di sini ya, bilang bilang secara apa ya, baik-baik sama bosnya gitu, bos saya tidak bisa kerja karena terlalu berat dan lain sebagainya, kayak gitu, secara baik-baik aja. Tapi pada pada ini ya, pada kenyataannya banyak teman-teman kita itu langsung kabur, baru 1 bulan kerja langsung kabur, langsung apa namanya ya, pokoknya intinya jangan bikin malu nama bangsa Indonesia lah. Jadi nanti itu dicapnya sama orang Korea itu, orang Indonesia males-males, baru kerja segini aja langsung kabur, kayak gitu teman-teman. Soalnya kan kayak bosnya juga pas waktu ngambil teman-teman itu, dia itu bayar teman-teman, kalau nggak salah sih sekitar 1,5 juta won sih kalau nggak salah. Coba bayangin, sajangnya juga kan sudah menunggu lama, 2 tahun nunggu teman-teman supaya bisa bekerja dengan bos itu ya. Setelah sudah datang nunggu selama 2 tahun, udah bayar bosnya, teman-temannya pengen pindah, sok gimana perasaannya, kan kayak gitu. Sama aja kan, bosnya juga kesel kalau misalkan kayak gitu mah, udah nunggu lama, udah bayar, baru 1 bulan pengen pindah, kan jadi bosnya juga apa ya namanya ya, kesel lah. Apalagi ngomongnya secara kasar lah teman-temannya, enggak secara baik-baik, kayak gitu. Ya mungkin itu saja teman-teman ya, sharingan dari saya. Jadi ingat 4 poin tersebut, agar teman-teman bisa pindah di perusahaan satu ke perusahaan lain. Kurang dari lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.